Dulu waktu aku dibully netizen, lalu aku minta dibela suamiku. Lagi itu nggak boleh hanya nyinyir, kerja keras. Rumah tangga mana yang tidak mengalami itu? Belum tentu sepele menurut Ricis. Sangat levelnya itu kita kayak dijadikan buah-bu gitu. Dua-duanya tuh belum siap buat berumah tangga, apalagi yang pertama ya, menurut gue keputusan dia klarifikasi itu salah besar. Buka kopi, nggak tahu tuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Kita masih ngebahas tentang Ria Ricis lagi, ternyata makin seru banget. Komentarnya makin banyak ternyata ya. Banyak variasi orang yang nyalahin Ria Ricis. Ada orang yang nyalahin Teuku Ryan. Nah, ini dia pernyataan dari Hotman Paris dan ayahnya Teuku Ryan. Tentunya jangan lupa juga untuk buat teman-teman yang baru mampir, klik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, comment, share, dan aktifin juga tombol loncengnya ya. Buat teman-teman yang ingin komentar yang dibaca di akhir video, teman-teman bisa langsung aja klik super thanks. Dan kalian bebas berkomentar apapun buat disampaikan ke penonton, atau top komen kalian bakal kita bacakan di akhir video. Gak usah berlama, kita mulai videonya juga sekarang juga. Let's go. Oke, kita tahu Rian itu buat video klarifikasi di sini ya. Dan lihat videonya pun viral, tembus 1,1 juta penonton. Dan itu dikomentari Ria Ricis. Tapi setelah gua cari tahu komentarnya di sini kayaknya udah dihapus atau tertutup nih komentar, karena emang ada 20.000 komentar, luar biasa ya. Gak ada satupun komentar Ria Ricis kelihatan di sini ya. Nah, gue menemukan screenshotan hasil komentar Ria Ricis. Kita lihat. Ini dia komentarnya. Ricis komentar di video klarifikasi Rian. Komentarnya seperti ini, 11 menit yang lalu ya. Dulu waktu aku dibully netizen, lalu aku minta dibela suamiku sendiri. Orang itu bilang, biar Allah yang balas. Kita nggak perlu klarifikasi. Allah maha tahu. Sekarang aku tahu, bukan aku yang harus tangguh. Allah balas. Emang orang itu yang nggak ada keinginan belain orang terdekatnya, atau nggak peduli, atau malah menikmati. Dulu Rian menangin Ria Ricis dengan kalimat itu. Sekarang Rian klarifikasi, malah nggak sesuai dengan perkataannya yang dulu ya. Harusnya di sini berarti Teuku Ryan nggak usah klarifikasi, diam aja gitu ya, karena biar Allah yang membuka semuanya. Iya juga ya. Akhirnya sekarang Teuku Ryan klarifikasi, seakan-akan dia membela dirinya. Luar biasa. Dan ini emang ada di videonya Teuku Ryan ya, kalau kita lihat slide selanjutnya. Nah ini ya, bismillah. Oke. Dan coba kita lihat, masuk ke kolom komentarnya. Ricis, maksud dari suami lo itu benar, biar Allah yang bales. Tapi sikap lo dengan suami lo itu udah keterlaluan. Makanya suami lo harus klarifikasi, karena siapa lagi yang membela dia kalau bukan dirinya sendiri. Iya juga sih, cuma lebih baik diem sih, apalagi membongkar. Ada kalimat membongkar aibnya ya. Tapi ya sudahlah, itu sudah terjadi juga. Next, Rian TR Official C, berasa kayak artis Y. Giliran Rian klarifikasi masih aja ada yang yang dulu. Si Ricis ini tipikal cewek yang suka buka aib suami. Lihat dia, cara dia dalam membalas komentar orang. Sasin seolah-olah ingin menjatuhkan suami. Sebenarnya ini nggak pure salah Ria Ricis juga. Dan Ria Ricis nggak tahu teman-teman kalau bahwasannya gugatan dia bakal ke publish ya. Jadi yang dipermasalahin ini MA, karena suratnya itu ke publish gitu kan. Yang awalnya harusnya itu di privasi tetapi ke publish. Akhirnya sampai 60.000 orang netizen yang ngedownload ya, gila ya. Dan ini diklarifikasi nih sama pengacara. Bocor. Jadi memang Mahkamah Agung punya kepentingan untuk mempublish. Biar apa? Ya transparansi, itu jelas. Transparansi. Jadi semua orang bisa mengakses, bukan hanya pihak-pihak yang berkepentingan saja. Orang umum bisa gitu loh. Jadi intinya itu ya, dimana itu
emang bisa diakses oleh semua orang, tapi karena ini memicu banyak keributan, akhirnya sekarang udah nggak bisa diakses ya. Bukan dihapus, tapi di privasi ya, Bu, biar kita bisa ngeliat sendiri. Oke, karena emang banyak banget komentar ya dengan isi gugatannya Ricis. Karena kita selama ini nggak tahu inti permasalahannya apa, yang kita tahu hanya bertengkar gitu doang. Ternyata setelah kita baca, mengagetkan. Gak diberi nafkah batin. Ada peran orang tua Tengku Rian ikut campur dalam urusan rumah tangga. Ada masalah keuangan. Ada masalah Rian dikasih uang lah 500 juta. Nafkahin Ria Ricis. Waduh ya. Dan dan ini juga menimbulkan komentar Hotman Paris, teman-teman. Oke, kita lihat Hotman Paris ya. Beredar kabar jika Rian dituding kesulitan untuk membayar 2 orang yang sempat ditinggalinya, hingga memicu komentar dari pengacara Hotman Paris Hutapea. Lantas, seperti apakah Hotman mengomentarinya? Seperti apa pula reaksi Hotman Paris dengan tersebarnya hasil sidang putusan cerai Tengku Rian dan Ria Ricis yang kini menjadi konsumsi publik? Ya, gua gimana bisa komentar, makanya laki-laki itu kerja. Laki-laki itu kerja. Gua kerja keras, makanya Aspri gua 311. Laki-laki itu perlu harga diri. Itu saran saya. Laki-laki itu nggak boleh hanya nyinyir, kerja keras. Laki-laki nggak ada wibawa kalau nggak bisa cari duit, ya, ngerti nggak? Kalau laki-laki itu cari duit kuat, salah-salah dikit dimaafkan sama istri. Ya itu kan karena orangnya selebriti kan, itu wajar lah, ya. Dan itu kan bukan itu kan salah satu contoh dari ribuan contoh kasus di dunia ini, ya. Ya, itu sudah banyak kok kejadian, ya, nggak ada, ya. Karena dia selebriti aja, ya. Makanya kalian wanita cantik udah dekat-dekat sama Hotman aja. Seperti yang kalian kelas ya komentarnya. Tapi bagaimanapun mungkin ya, Tengku Rian ini kerja sih, tetap kerja. Kan kita bisa ngeliat kan di vlognya Ria Ricis, mungkin Tengku Rian masih ngerasa tersaingi dengan penghasilan Ria Ricis. Harusnya ini udah tahu lah ya, karena kan sebelum nikah dia ngelamar Ria Ricis emang konten kreator. Harusnya emang ini udah dia pikirkan gitu kan sebelum dia menikahi dan punya anak, bahkan sampai punya anak. Kok setelah udah punya anak dia malah mikir kayak gitu, aduh bayar inilah bayar itu. Dia juga bisa kerja bareng Ricis, bentuk YouTube, itu suatu hal pekerjaan ya, kerja bareng. Mungkin ya karena tersaingi lah ya. Berarti kita bisa garis bawahi ini karena kalau pendapat gua belum pada dewasa, intinya ya, belum pada dewasa nikahnya. Aduh. Next, komentar Setelah netizen. gua ngebaca surat gugatan Ria Ricis dan klarifikasi suaminya, gua tuh dapat satu poin bahwa anjir, rumah tangga macam apa yang komunikasinya itu seburuk ini gitu. Kalau ngelihat masalah-masalah yang tertulis di surat gugatan itu tuh kayak suami yang bingung ibu dulu atau istri dulu, kata-kata yang menyinggung hati, masalah duit, masalah seks. Rumah tangga mana yang tidak mengalami itu gitu? Semua juga begitu. Bro, gua kenal orang-orang yang rumah tangganya itu jauh lebih parah masalahnya, lebih kompleks. Tapi rumah tangganya bertahan. Ya Artinya bukan masalahnya yang menentukan, tapi bagaimana pasangan ini tuh membina, berkomunikasi, saling mendukung untuk menyelesaikan masalah itu. Gua tadinya kebawa arus orang gitu, kayak ini salah suaminya. Sampai gua cek lagi, anjir, ini mah nggak pernah ngobrol aja. Emang belum siap nikah aja menurut gua dua-duanya. Ya, sebenarnya inti garis bawahi belum siap nikah untuk kedua-duanya ya. Komunikasi yang kurang, mempunyai ego masing-masing. Kalau kita lihat komentar netizen, ya bener, awalnya aku condong ke istri, tapi setelah nonton klarifikasi Rian jadi berubah pikiran. Iya sih, sama. Next, gimana mau komunikasi? Orang diajak deplak aja jawabannya. Mau ngobrolin apa? Kan tiap hari sama-sama. Di counter. Iya juga ya, di counter. Bahkan ini udah awal permasalahannya karena emang kurang komunikasi sih, gara-gara mengabaikan komunikasi si Rian ya. Gak mau dengerin cerita Ricis gitu ya. Aduh, padahal si Tengku Rian ini seorang pemimpin loh teman-teman ya. Harusnya ya balik lagi ke Riannya sebenarnya. Yang nentuin dia. Perempuan hanya ngikutin alurnya saja ya. Next, sebenarnya permasalahannya nggak begitu fatal. Hanya saja cintanya tidak begitu besar. Widih, kelas. Next. Nah guys, ini dia yang lagi heboh. Akhirnya Tengku Rian melakukan klarifikasi terhadap semua gugatan-gugatan
perceraian yang diajukan oleh Ria Ricis nih guys. Oleh Tengku Rian Ria ngerasa banyak Ricis. banget gugatan yang dilayangkan ke dirinya yang tidak sesuai dan ini perlu diklarifikasi nih guys. Dan jujur gua udah nonton semua klarifikasi atau video klarifikasi yang disampaikan oleh Tengku Rian, dan gua mungkin pengen kasih beberapa komentar atau respon terhadap video klarifikasi dari Tengku Rian. Oke guys, jadi berdasarkan video tersebut, gue ngerasa bahwa di dalam hubungan rumah tangga antara Tengku Rian dan Ria Ricis ternyata ini ada masalah yang lumayan pelik nih guys. Nah kalau misalnya dilihat masalahnya itu pertama adalah tentang financial. Kelihatan banget di sini bahwa keuangan antara Ria Ricis dan Tengku Rian itu sangat timpang, sehingga di sini beberapa kali gitu ya di klarifikasi ini Tengku Rian menyebutkan kalau dia merasa tertekan, dia tidak mampu atau nggak kuat dengan beban cicilan rumah yang sampai ada 2 rumah nih guys, rumah di Kemang maupun rumah di Gria. Kemudian yang kedua gue melihat bahwa ada masalah komunikasi antara Tengku Rian dan Ria Ricis. Gue ngelihat bahwa sepertinya nih komunikasi Tengku Rian ke Ria Ricis ini kurang smooth atau kurang berjalan dengan lancar, sehingga banyak banget menimbulkan masalah-masalah yang harusnya tuh masalah kecil tapi jadi gede. Harusnya tidak ada masalah tapi jadinya gede karena mungkin masalah komunikasi dari Tengku Rian yang tidak lancar. Banyak banget Tengku Rian menyimpan mengabaikan semua sih, lebih tepatnya mengabaikan, dengan harapan mungkin bisa dia selesaikan dan akhirnya membuat masalah-masalah baru di rumah tangganya. Contohnya misalnya nih acara 7 bulanan anaknya. Kalau misalnya acaranya harusnya dibikin dengan acara yang lebih kecil, kenapa harus bikin gede-gedean gitu ya guys? Ini kan harusnya sebagai suami istri harus dikomunikasikan. Bisa jadi konten. Dan selain itu juga ada masalah terkait dengan nafkah batin dan juga transferan uang endorse 500 juta. Nah, endorse ini menurut klarifikasi dari Tengku Rian, 500 juta yang dia terima itu merupakan uang endorse dari pekerjaan yang harus dia selesaikan. Tapi nyatanya ternyata uang itu dapatnya itu dari si Ria Ricis. Dan kalau seandainya dari awal Tengku Rian tahu duitnya itu dari Ria Ricis, kemungkinan uangnya tidak akan diterima. Jadi memang kalau dilihat di sini secara komunikasi kurang lancar, kemudian banyak banget menyimpan masalah sendiri, sehingga jadinya udah banyak yang numpuk, akhirnya meledak dan udah nggak bisa diselesaikan lagi. Akhirnya jadi panjang dan melebar kemana-mana. Jadi mungkin pelajaran juga buat teman-teman semua yang nonton gitu ya. Kalau misalnya dalam hubungan pasangan suami istri, sebaiknya komunikasinya diperlancar lagi. Jadi semua tuh saling tahu maunya tuh apa. Jangan ngerasa kayak, oh pasangan gue harus tahu nih gue maunya apa gitu kan, tanpa gue harus ngomong. Nggak bisa gitu guys. Jadi semua tuh harus dikomunikasikan. Menurut gue kejadian ini sangat disayangkan banget karena seharusnya nih bisa diselesaikan. Karena kalau gue lihat yang paling besar masalah di sini adalah kesalahpahaman, komunikasi dan juga finansial. Urusan finansial menurut gue ini pasti bisa dikejar lah, bisa dicari dengan bekerja keras, apalagi mereka berdua ini sudah memiliki nama. Harusnya sih finansial tidak menjadi masalah yang lumayan pelik gitu ya, tapi menurut gue lebih kayak komunikasi aja yang harus diperhalus dan diperbagus lagi ya. Oke guys, thank you for watching. Please leave your comment below. Aku pengen tahu nih respon kalian terhadap video klarifikasi dari Tengku Rian. Thank you guys for watching and I'll see you on my next video. Nah, oke. Di sini gue pengen bahas karena abang ini banyak banget ngebahas finansial. Kalau misalnya si Tengku Rian ini dewasa dan sayang banget dengan Ria Ricis ya teman-teman. Ini Tengku Rian bisa loh memanfaatkan namanya Ria Ricis buat mencari channel pekerjaan ya. Entah jadi sinetron, entah jadi bintang film, entah jadi selebgram ya. Karena gampang banget, Ria Ricis ini udah menjadi sosok konten kreator atau selebritis cukup lama teman-teman. Jadi kenalannya itu udah banyak banget. Nah, finansial Tengku Rian ini bisa dinaikkan gitu ya. Cuma bener kata Hotman Paris, males kerja, malah jadi pikiran aja gitu. Dan gak mau komunikasi, atau komunikasiin dengan Ria Ricis. Uang saya segini, kalau kamu pengen untuk mengadakan pesta yang besar-besaran, saya bener-bener gak mampu. Tapi saya tuh pengen nafkain kamu, jadi gak mau pakai duit kamu, tapi pengen pakai duit saya. Nah, itu harusnya bisa dikomunikasi seperti itu. Cuma itu dipendam ya. Akhirnya sekarang membludak lah dengan cara Tengku Rian karena pusing banget di rumah Ria Ricis, dia kabur ya, nggak mau tinggal bareng Ria Ricis lagi. Komunikasi dan ya finansial juga banyak yang makin ribet. Lanjut, oke kita ke pendapat Aku teman-teman lagi. Semuanya bantahan dari Rian juga
Tapi ya, sepele menurut kamu belum tentu sepele menurut Ricis ya. Tadi siapa ini bilang sepele nih? Setiap orang tuh beda-beda. Sepele menurut suami belum tentu sepele menurut istri. Belum Begitupun tentu. sebaliknya. Apalagi ini kondisinya Ricis itu lagi hamil muda. Ya pasti sensitif banget. Ibu hamil itu sensitif. Karena ada beberapa di lingkungan gua juga yang seperti itu. Ya namanya hormon. Kita gimana sih mau nyalahin juga. Tapi hal yang menurut gua pribadi, ya ini kan opini gue ya. Kenapa tuh? Yang Iya, paling gimana tuh opininya? Nggak masuk di akal adalah Rian itu DM salah satu followersnya dan menggiring opini istrinya yang buruk-buruk. Nah itulah menurut gue itu salah, karena itu sama aja mengumbar aib pasangan kan. Sedangkan dia aja kalau digituin gimana rasanya? Pasti kan merasa, oh gue sebagai suami nggak dihargain, gue nggak ada harga dirinya, kan begitulah. Kita juga seorang istri seperti itu. Kok bisa-bisanya gitu suami menjelekkan istri ke orang lain, ke followers yang nggak harus tahu sebenarnya gitu. Sama lagi dengan kata-kata, menurut gue nggak perlu lah dikeluarin kata-kata. Dia itu ibu saya, dia yang melahirkan saya. Iya semua orang juga tahu, kita juga tahu, Bocil juga tahu ya, Bocil aja tahu. Lahir keluarnya dari rahim seorang ibu. Lah Ricis juga dari rahim seorang ibu, bukan dari batu. Orang ibu. Kan ketika suami ijab kabul itu ya tanggung jawab anak perempuan itu terputuslah dari bapaknya, dilimpahkanlah ke suaminya. Semua tanggung jawab istri itu ke suami. Itulah makanya ada ijab kabul, say. Di sini tuh menurut gua komunikasinya aja yang nggak ada, benar-benar nggak ada. Komunikasi ya. lagi Itulah teman-teman pentingnya, ya. makanya kenapa suami istri itu kalau malam harus sharing, harus cerita sebelum tidur, ya itu biar sama-sama memahami loh. Dan fitrahnya emang seorang perempuan itu cerewet, baperan, ya itu mah gimana suaminya aja. Apalagi awal-awal pernikahan ya seperti itulah konfliknya. Apalagi Ricis kan cewek mandiri ya, dia punya penghasilan sendiri yang besar juga gitu. Jadi yang dia perlu lah finansial lagi kan yang dibahas, keuangan suami. Kalau untuk ekonomi ya mungkin bisa diomongin bareng-bareng gitu. Dan netizen juga kalau bisa ya nggak usah lah menghujat keluarganya Rian. Ya udahlah kita ke Rian dan Ricisnya aja lah gitu. Dari Rian juga udah klarifikasi sih kayaknya ya, tapi gue belum nonton sih karena kayak panjang gitu. Tapi yang gue lihat di seliweran TikTok ini tentang ya es kurma sama ibunya yang bilang kalau nggak usah kerja kalau puasa gitu kan. Apa sih jadi es kurma sih? Oke. Nah ini kita dari pandangan seorang ibu-ibu ya. Oke. Tapi bener sih, harusnya Tengku Rian bisa bijaksana di sini ya, karena emang baru anak pertama teman-teman, kan Ria Ricis mengandung. Jadi emang sangat sensitif banget. Harusnya Tengku Rian bisa menurunkan egonya. Ya, ini kalau kita lihat dari sisi pandang perempuan. Tadi kita udah lihat sudut pandang laki-laki. Kalau sudut pandang laki-laki sepele sebenarnya komunikasi, tapi ya enggak bagi seorang perempuan ya. Lanjut lagi ke ibu-ibu yang selanjutnya ya. Hai guys, dari beberapa kasus yang lagi FYP sekarang ya, kita bisa belajar sebagai orang tua. Kita jangan bangga dulu kalau misalkan anak kita disukai orang sukses dan kaya gitu ya. Apalagi memang latar belakangnya jauh banget bedanya ya. Sudah banyak banget ceritanya yang berakhir derita gitu ya. Kalau apalagi kalau misalkan kita nggak punya, jauh banget levelnya, itu kita kayak dijadikan boabu gitu ya. Makanya carinya aja yang selevel walaupun hidup sederhana tapi nggak banyak drama. Terus kalau diajaknya ngobrol itu nyambung, pikirannya juga nggak jauh beda ya kalau kita selevel ya. Belajarlah dari contoh-contoh orang lain ya. Jangan terlalu berharap sama orang lain kalau misalkan kita nggak mampu. Hai guys. Bu, tapi Tengku Rian ada kelebihan loh, ganteng loh dia. Tapi kalau misalnya Tengku Rian mau kerja ya bisa kok nyamain penghasilan Ria Ricis, sangat gampang ya. Yang tadi gue bilang, manfaatkanlah Ria Ricis di situ buat mencari pekerjaan. Next. Apalagi nih ibu-ibu selanjutnya? Sama Rian. Ria Ricis. Nah itu emang dua-duanya tuh belum siap buat berumah tangga, apalagi Rian ya. Itu inti keluarga itu sebenarnya suami, gila lu ya, apa-apa lu ibu lu dikit-dikit ngomongan mulut emak lu nggak boleh dikasih es lah, inilah lagi malu nggak tahu tata krama cara berumah tangga, ngomong yang bener. Wajar kalau misalnya mama si Ricis itu udah ditekan. Gue lihat dari awal Ricis itu udah gimana caranya, udah gimana ngambil hati baiknya ke suami, karena dia ngerasa dapat suami baik, ganteng gitu. Mungkin banyaknya emang orang daerah itu
kelihatan bagus di luar, temperamen di dalam. Itu Rian deh kayaknya, temperamen tuh orang tuh kebanyakan moody, mentang-mentang tuh. Bentar, gue gak paham. Ini gue nggak tahu, ini ya kalau ngomong nggak pakai titik koma kali ya. Cepet banget ngomongnya. Ya lanjut netizen selanjutnya. Sorry ya, gue skip, maaf banget nih karena gue susah memahami. Kemarin kan suami youtuber ada klarifikasi tuh. Terus ada satu konten kreator yang mengomentari klarifikasinya. Dia bilang kayak suaminya tuh terlihat sayang banget sama istrinya. Cuma kalau menurut gue tuh kebalikannya. Poin yang pertama ya, menurut gue keputusan dia klarifikasi itu salah besar. Karena apapun yang lo katakan, apapun yang lo luruskan gitu ya, pasti lo akan menyakiti pihak si istri. Makanya terlihat kan pas dia klarifikasi itu, dia nggak cuma meluruskan doang, tapi ada fakta baru yang disebutin. Dan faktanya itu ngebuat nama si istri itu jelek. Ya kalau suami yang bener gitu ya, harusnya lu nggak perlu nyebutin fakta itu gitu di publik. Itu kan namanya lu mencoreng nama ibu dari anak lo atau nggak mantan istri lo. Karena masalah rumah tangga atau masalah keluarga tuh ya biar lo keep aja berdua gitu loh. Pihak publik tuh ya nggak perlu tahu masalah lu. Kalau masalah gugatan ini kan emang bocor ke publik kan. Jadi ya sama-sama diem aja gitu loh. Pihak ceweknya diem, pihak cowoknya diem, ya biarin aja tuh kabar berita ngambang bener enggaknya gitu. Terus yang kedua ya, ini kan mereka baru aja cerai gitu ya. Nah harusnya kalau emang mereka saling kehilangan gitu ya, pakai momen after cerai ini untuk introspeksi diri. Namanya rumah tangga lo hancur gitu kan, gimana sih, pasti kehilangannya tuh sedih banget gitu. Beda kalau misalkan lo tuh nggak ngerasa kehilangan ya. Makanya si suami ini gue ngeliatnya jadi kayak lebih sibuk klarifikasi, ngomong sana ngomong sini, padahal ceweknya diem aja gitu loh. Kemarin kan suami kita satu pemikiran. Harusnya sih gak usah klarifikasi, biar yang mengklarifikasi adalah pengacaranya sendiri. Jadi nggak bikin Ria Ricis sakit hati karena tanpa disadari ada sosok hampers di situ ya, terbuka ya. Sosok hampers menjelekkan Ria Ricis ya. Tapi ya serba salah juga, begitu Rian nggak klarifikasi pasti banyak netizen yang hujat. Tapi bisa sih diakali dengan yang gue bilang tadi, pengacara. Ya gimana menurut kalian ya? Oke lanjut lagi. Gue bangun pagi-pagi kaget melihat klarifikasi bapaknya si Rian itu. Gue jadi keinget kan Bapak sama Rian, bokap mertua gue. Kenapa? Gue juga jadi keinget sama teman-teman gue Gelin alias menantu Indonesia di Turki yang setiap ribut sama suaminya yang bela siapa? Kayen babanya alias mertua cowoknya. Sama, kenapa ya seluruh mertua di dunia, nggak peduli dari Indonesia, dari Serbia, dari Turki, itu mertua cowok kenapa selalu baik ya? Apa mungkin dipikirnya anak gadis orang udah dinikah sama anak gue nih, kalau ada apa-apa nih berarti yang salah anak gue nih. Apalagi misalnya kayak bapaknya Teuku Ryan gitu punya anak perempuan, mungkin dia tuh dapat membayangkan bagaimana posisi anak perempuannya kalau dapat suami seperti Teuku Ryan. Dan beliau aja bilang katanya tetap menyalahkan si Teuku Ryan ya, walaupun wallahu alam gak ada yang tahu seberapa yang terjadi. Tapi intinya siapa yang setuju kalau seluruh bapak mertua itu tuh selalu baik? Oke, dia mengklarifikasi sosok bapaknya. Oke, kita coba lihat dulu bapaknya Teuku Ryan emang bilang apa sih sampai Mbak ini tersalut-salut dengan bapaknya Teuku Ryan. Let's go. Oke, ini dia ayahnya Teuku Ryan ya, mengklarifikasi. Menyalahkan Rian. Karena Rian sebagai kepala keluarga harusnya bisa menyelesaikan dalam hal apa saja. Misalnya kayak laporan, yang suka ngopi, bisnis tahu tuh yang suka ngopi lebih mementingkan temannya, sementara kondisi Ricis dalam dia padahal katanya ngopi, kan saya telepon tuh dia ngopi sama klien-kliennya yang ngasih kerja ke dia gitu. Tapi ayah tetap bilang tetap minta maaf. Oke, emang si ayahnya lebih dewasa ya daripada Teuku Ryan. Di sini dia tidak mencalahkan Ria Ricis tapi menyalahkan Teuku Ryan, yang dimana kita tahu isi gugatannya Teuku Ryan jarang banget ada waktu buat Ria Ricis. Sering bola lah ataupun sering ngopi di luar ya. Oke, malah ayahnya ya yang baik berbanding balik dengan ibunya gitu, ibunya Teuku Ryan ya. Dan coba kita lihat komentarnya. Ya Allah, bapaknya kok beda ya sama ibunya. Sama gitu sama pemikirannya, Mbak. Gua Hamidun, laki gua boro-boro ngopi di luar kerja, kalau bisa pulang cepet dia pulang. Kagak nongkrong lagi, Pak. Sehat terus ya, Pak. Cakep nih suaminya ya. Aku jadi kangen ibu mertuaku, tapi sayangnya aku nggak pernah kenal bapak mertuaku. Tapi kalau dari cerita suamiku dan ibu mertuaku, aku yakin aku pasti jadi anak kesayangannya bapaknya juga. Kok jadi sedih sih? Bijak
bapaknya setuju, Pak. Ya, harusnya kalau Tengku Rian punya pemikiran sama dengan ayahnya ini gak akan terjadi. Serius, ini gak akan terjadi. Karena setiap langkah dia selalu mengoreksi dirinya sendiri, tidak menyalahkan, tapi selalu mengoreksi apa sih yang salah dari gua gitu kan. Apa sih yang salah dari saya? Tuh, ini arti dewasa ya, arti dewasa seperti ini. Gokil. Gimana menurut teman-teman tentang klarifikasi Rian? Terus dikomentari Ria. Ya, sampai situ aja. Mari kita bacain komentar dari teman-teman kita semua, guys. Karena nggak ada support yang masuk, kita bacain top komennya saja ya. Oke, top komentar atas bakal kita bacain ya. Oke, top komentar atas di sini ada 3 lah ya. Dari BTW terima kasih dulu buat 154 komentar yang masuk. Nah, di sini dari @norlemik 5799, seharusnya Icis batal aja perkawinan tersebut dari awal. Kasihan Icis, semoga Icis bahagia dengan kehidupannya sekarang. Ya emang menurut gue sih terlalu cepet banget ya, Norlelmak ya, terlalu cepet banget pernikahan Icis dengan Tengku Rian. Kayak nggak ada soal pacaran gitu, tiba-tiba langsung nikah aja. Hasilnya ya kayak gini, nggak ada yang dewasa ya menurut gue. Balik lagi, menurut kalian kan beda-beda ya teman-teman. Next dari Ismi Agisna, ternyata marahnya Rian serem, melotot terus nyerocosnya melebihi cewek lagi. Cewek banget. Justru kalau lagi ribut, Icis lebih bisa menahan emosi padahal dia marah, tapi lebih bisa menahan walaupun sempat membalas. Berhubungan Rian terus nyocos, makanya Icis pergi daripada ribut. Yuk sampai ngelus dada cuy. Ya, dari Icis. Next, Windies Gallery, 1000 ibu yang kuat dan baik sanggup sendiri jaga dan mendidik anak-anaknya. Jadi yang berhasil dan hanya 10 ayah yang berhasil melakukannya. Dalam kurung maaf, tanpa bermaksud mengecilkan peran ayah. Tetap semangat, RR pasti bisa. Ya, itu aja sih komentar yang masuk. BTW terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah mampir-mampir nih komentarnya. Thank you banget, dan sehat selalu buat kalian yang selalu berkomentar, meninggalkan jejak di sini, dan selalu berkomentar. Nanti komentar kalian bakal kita bacakan ke penonton. Oke, gue Valdi di sini undur diri dulu. So kalau misalnya ada kata-kata salah ataupun ada yang tersinggung dengan kalimat saya, so mohon maaf banget teman-teman. Saya Valdi, sampai jumpa di next video. See you, goodbye, bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.